Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bersih-bersih talenan ya. Ini ada dua talenan, yang satu agak kecil udah 2 tahunan, dan yang besar itu udah 3 tahunan lebih. Emang udah kotor banget ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya sudah nggak saya pakai, cuman karena saya ingin mencoba tips kali ini bersih-bersih talenan dengan cara mudah, dan ini adalah bahan yang perlu digunakan. Ada garam, ada cuka makanan, ada soda kue, ada amplas, dan ada spons buat cuci piring ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengamplas semua bagian permukaan si talenan kita sendiri ini ya. Disarankan atau diutamakan mengamplas lebih kencang di bagian yang sangat kotor ya teman-teman. Ini karena udah hampir rata kotornya, jadi ini saya amplas semuanya ya teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya si talenannya sudah tidak saya gunakan untuk tiap harinya ya teman-teman, tapi masih saya simpan ya, karena terkadang kalau misal saya baru masak besar atau buat iris-iris daging gitu, saya pakai talenan kayu ini. Tapi karena bentuknya sudah kotor banget seperti ini, jadi jarang banget saya gunakan ya teman-teman. Nah, ini lanjut bersih-bersih talenan kedua saya yang agak kecil. Dia berusia sekitar 2 tahun, masih agak baru dari yang sebelumnya ya teman-teman, karena yang sebelumnya itu udah lama banget, udah 3 tahun lebih. Yang dulunya sering saya gunakan setiap hari, cuman saya cuci sama sabun cuci piring setiap habis pemakaian. Tapi lama-kelamaan itu dia menghitam gitu ya teman-teman. Akhirnya tidak saya pakai lagi untuk tiap harinya, tapi masih saya simpan. Nah, ini talenan saya yang kedua yang agak kecil, emang nggak begitu parah ya kotornya, tapi udah berubah warna. Dan ini adalah hasil setelah saya amplas ya teman-teman. Sudah mulai berubah dari yang sebelumnya, dan kotorannya pun udah pada rontok seperti ini teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan air panas ya teman-teman, atau air hangat, lalu kita siramkan di seluruh permukaan talenan tadi yang sudah diamplas. Kemudian kita taburin soda kue secukupnya, seperlunya, lalu dicampur sama cuka makanan. Nah, untuk soda kue sendiri ini banyak banget manfaatnya ya teman-teman. Untuk ibu-ibu semuanya kebanyakan pasti sudah pada tahu apa itu manfaat soda kue. Selain bisa cepat membersihkan, bisa membantu kita dalam membuat kue dan lain-lain ya teman-teman. Nah, ini begitu saya gosok-gosok seperti ini tuh kotorannya sudah tambah rontok lagi ya teman-teman. Dari sisi spons yang hijau itu pun sudah kelihatan kotor banget, dan airnya yang ada di baskom pun udah berubah warna menjadi keruh ya teman-teman. Lalu ini yang baliknya, saya coba membersihkan menggunakan garam saja, karena dipercaya garam juga bisa membantu membersihkan peralatan kita di rumah. Tapi setelah saya coba, ini tidak begitu efektif ya teman-teman. Meskipun sama saya kasih cuka makanan juga, tetap masih kurang efektif daripada kita menggunakan soda kue. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan soda kue saja ya, daripada kita menggunakan garam. Atau kalau ingin lebih bagus lagi, soda kuenya bisa dicampur sama garam dan cuka. Tetap digosok-gosok seperti ini sampai bersih ya teman-teman. Kalau misal dirasa masih kurang bersih, kita ulangin lagi memberikan taburan si soda kue sama cuka. Nah, itu didiamkan beberapa menit, lalu kita gosok-gosok lagi sampai semuanya bersih. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini tuh emang agak membandel banget ya kotorannya teman-teman, karena dia adalah bagian yang paling terkena sisa-sisa air kalau kita tiriskan ya teman-teman.
Nah, lama-kelamaan air tersebut kan menyerap di kayunya ya teman-teman, sehingga kalau setiap hari kita gunakan dan kita bersihkan menggunakan sabun, dicuci seperti biasa. Nah, itu mengakibatkan bagian bawah ini sangat kotor dan hitam seperti ini. Tapi it's okay, kita coba membersihkan seperti bagian permukaan depan belakangnya tadi ya teman-teman. Meskipun tidak sebersih dari yang permukaan depan belakang, tapi lumayan ya, bisa membersihkan juga yang bagian bawah karena nodanya membandel banget. Dan ini adalah air keruh dari kita menggosok-gosok tadi ya teman-teman. Jadi emang benar-benar terbukti bisa membantu membersihkan si talenan kita ya. Kemudian ini saya lanjut membersihkan, ngasih soda kue lagi di talenan saya yang agak besar tadi. Nah, yang kedua ini talenannya emang sangat kotor banget, sangat hitam banget. Jadi kita perlu tenaga ekstra untuk menggosok-gosok seperti ini ya teman-teman. Tetap digosok-gosok pakai bagian belakangnya spons yang berwarna hijau karena itu agak kasar tapi nggak begitu membahayakan atau tidak begitu menggores si kayu ini sendiri ya teman-teman. Jadi masih dirasa aman, sehingga nggak apa-apa kita menggunakan si spons yang bagian hijau ini. Yang penting kita menggosoknya satu arah. Kalau misal ke bawah ya ke bawah terus, atau ke samping ya ke samping terus ya teman-teman. Ini saya kasih soda kue lagi karena emang nodanya tuh beda sama yang talenan pertama tadi ya teman-teman. Agak susah dan agak tidak mau begitu luntur, sehingga saya ini menggunakan amplas yang pertama tadi digunakan ya. Saya mencoba, lumayan terbantu menggunakan amplas, tapi sebenarnya ini tuh agak keras ya, karena amplas sendiri itu kan harus digosok-gosok sangat kenceng dan bahannya sendiri pun beda dari spons yang bagian hijau tadi. Tapi nggak apa-apa karena ini si talenannya tidak saya gunakan setiap harinya. Insya Allah it's okay, dan semoga bisa lebih bersih lagi menggunakan amplas dan metode ini ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang talenannya masih digunakan, masih berfungsi setiap harinya, sebaiknya menggunakan spons saja ya. Dan insya Allah kalau masih sering digunakan gitu kan berarti tiap hari terkena air dan tidak terlalu kering, sehingga bisa lebih mudah kita membersihkan seperti metode ini. Nah, ini dari air di baskom pun udah kelihatan keruh ya, hitam banget gitu. Dan ini adalah hasil dari talenan saya yang pertama tadi. Setelah dibersihkan, dia tuh seperti ini ya teman-teman, lebih bersih. Dan kemudian yang kedua ini masih hitam-hitam banget, tapi si kuman-kumannya, si noda-noda jamurnya tuh sudah pada rontok. Cuman untuk yang warna hitamnya ini karena sudah terlalu lama membekas, menempel di talenan sendiri, jadi agak susah saya bersihkan tadi teman-teman. Kemudian setelah saya jemur, hasilnya tuh seperti ini. Ini adalah yang pertama yang kecil, dan ini adalah yang kedua yang agak besar, agak bersih ya teman-teman. Kalau yang pertama ini yang kecil udah bersih, tapi kalau yang kedua tadi masih ada hitam-hitamnya karena dia membandel banget. Kemudian ini saya ada tips lagi supaya talenannya bisa seperti baru lagi warnanya, yaitu saya menggunakan minyak goreng, tapi minyak gorengnya harus yang masih baru ya teman-teman. Kalau ada kuas bisa diolesin sama kuas, kalau tidak ada bisa menggunakan sikat gigi seperti ini, dengan syarat jangan terlalu basah dan terus dibiarkan di tempat. Jadi kalau setelah dikasih minyak goreng ini nih, usahakan dielap dulu, kemudian nanti dikeringkan lagi, dijemur lagi sampai benar-benar kering, supaya si talenan ini tidak lembab yang bisa mengakibatkan bau pada talenan dan kuman-kumannya akan datang lagi karena si minyak gorengnya ini masih basah. Jadi usahakan misal malam hari membersihkannya bisa ditaruh di atas magicom atau dikeringkan sama alat-alat pengering ya teman-teman, supaya si talenan ini benar-benar kering.
Kemudian ini adalah talenan saya yang kedua ya teman-teman. Dia nggak saya kasih minyak karena bentuknya seperti itu, takutnya nanti kalau dikasih minyak tuh lebih hitam banget. Dan Tara, ini adalah hasil dari talenan saya yang kecil ya, yang sudah saya jemur dan saya rasa berhasil, sukses di endingnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.